Dek Bontot, tampilkan kamera. Bontot sama buntut. Nah, Ulfanya ada 2. Dua. Iya. Kok Ulfanya ada 2? Tak pikir Mbak Wai. Ini gitu. Udah masuk 2 ya Mbak. Tadi kan aku masuk, terus nggak kelihatan layarnya, terus aku masuk lagi. Kok jadi 2 ya? Ini udah live stream. Udah. Sumpah gak jelas banget live-nya. Dimatiin aja satunya. Imas, Gimana? kamu kenapa mematikan kameramu? Ayo deh, bareng-bareng. Ganti kerudung. Oh, ganti kerudung. Oh, ganti kerudung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pindah dah. Sebenarnya di sini lebih ngejot. Iya. Selamat malam teman-teman. Siapa yang mau nonton jam 9 ini live? Nggak usah ada yang nonton. Jadi mau ngomong apa, Po? Jelas banget semua. Tergantung hostnya, ayo tergantung hostnya. Mau ngomong apa kita? Ya Ulfa hilang-hilangan. Tugas gimana sih Mbak? Ceritanya, aku kan nggak ikut kelas perempuan berdaya nih. Kita disuruh live yang Mbak Wahyu ya. Iya, maksudnya menyampaikan apa yang kita tahu gitu, yang bermanfaat buat orang, sambil kita berani melihat wajah kita sendiri gitu loh, bicara di depan orang banyak. Iya betul. Iya. Menurut Mbak-mbak di sini, yang paling kerasa selama udah ada di Permata Hati itu apa Mbak? Dari Mbak Mega deh. Sip. Apa ya? Kalau langsung begini jadi mikir deh. Ini sih Mbak. Gimana Mbak? Yang jelas itu dari segi teknologi ya. Yang tadinya aku tuh praktek, terus untuk bicara di depan kamera kayak gini tuh dulu tuh nggak berani. Sekarang udah mending nih, udah berani. Terus dari padahal cantik kayak orang India ya Mbak. kayak orang India Mbak Mega tuh. Iya. Terus itu desain, itu tuh aku dulu sama sekali punya aplikasi Canva udah lama kan Mbak, tapi aku nggak tahu gimana tuh cara pakai Canva, gimana nggak tahu aku, cuma punya aplikasinya aja dari 2019 apa ya 2019 aku masih kayak 2023 2021 cuma aku nyatok tapi nggak tahu apa-apain karena nggak tahu kan caranya. Nah, masuk PH itu jadi tahu, jadi bisa edit video, bisa desain juga. Itu yang sama bicara depan kamera kita itu yang paling prosesnya paling lumayan lah dibandingkan dulu sebelum di PH. Mantap. Kalau Dewi Ulfa? Kalau aku lebih ke pembelajarannya sih Mbak. Kan dulu aku sebelum ikut PH itu seringnya ngisi waktu luang itu buat nonton film gitu. Apa buat ngegame, kan aku seneng ngegame. Waktu ikut PH itu jadi waktunya buat ngerjain jurnal. Sama
ya itu aktivitas belajarnya aku ngerasa lebih dapat loh Mbak daripada buat nonton film sama ngegame terus gitu kan. Jadinya mending buat belajar juga. Terus sama sosialnya aku jadi dapat, kan aku tiap hari kerjanya di rumah ya. Kayak ngerasa kayak hampa banget Mbak hidupnya, tiap hari di rumah, sekarang libur. Tapi semenjak masuk PH itu jadi punya banyak teman, jadi interaksi sama orang lain itu jadi dapat Mbak, sosialnya dapat gitu. Jadi apa ya, nggak ngerasa sendirian karena punya itu sih teman-teman Ilmu yang periut. support. Ya Ilan. Apalagi itu apa awal-awal Ilmu deket sama per-YouTubean Mbak ya Imas kan. itu awal-awal deket sama Mbak Imas itu rasanya seneng banget loh Mbak, kayak punya sahabat gitu rasanya. Nggak sendirian kan aku dulu dulu ngerasanya sendiri gitu, nggak ada temen yang bisa buat diskusi. Tapi waktu kenal Mbak Imas itu rasanya ya Allah seneng banget bisa punya temen yang bisa buat sharing gitu Mbak, dekat gitu maksudnya, nggak ada yang dia tuh ngerti lah kalau misalnya aku lagi cerita apa dia tuh kayak paham aku gitu, rasanya jadi kayak ya Allah seneng banget punya support, punya temen yang support gitu Mbak. Itu sih yang paling aku rasain kayak Alhamdulillah. senangnya di situ. Ini Mbak Imas jangan nangis ya. Kalau Imas sendiri gimana, Dek? Kalau aku kedengeran nggak sih kalau ngomong Mbak? Suara aku kedengeran? Suara aku kedengeran Iya, nggak? beneran. Kurang banget. Kurang dekat. Iya, Mbak. Kurang dekat kayaknya. Ayo. Kalau aku perasaan miring ya Mbak. Sama. Aku juga ngerasa miring. Ya aku tuh rasa kayak miring gitu. Udah di HP ya kayak miring. Tenang, dirimu nggak sendiri kok. Tuh Mbak Megno, dia miring loh. Dia menyesuaikan kita. Mbak Mega kayak India tahu, cantik banget. Gimana Dek Bontot? Dek Bontot tak dua. Lebih ke sosialnya itu lebih kayak punya banyak teman gitu, punya banyak tempat buat sharing gitu. Apa ya kalau yang orang-orang di sekitar di sini teman-teman aku itu kayak nggak ada yang bahas-bahas kayak gini gitu yang di rumah hati kan. Sebentar. Sinyal ya? Bukan, ada muncul notifikasi apa M3 gitu. Oh. Terus kita punya teman banyak gitu Mbak, teman-teman yang sefrekuensi gitu. Iya, aku lihat juga progresnya di Bontot di video, ya ampun. Mantap jiwa, desain juga. Keren Mbak Imas. Setiap hari share quote, kelelahan nggak sih, Dek? Jelas sih enggak ya, cuma apa sih yang menontonnya itu pada bosan gak sih Mbak? Tapi aku seneng loh Mbak baca quote-nya Mbak Imas tuh, aku seneng soalnya tiap hari tuh ngerasa ketampar-tampar terus. Ngerasa ketampar-tampar terus gitu sama quote-nya Mbak Imas, walaupun Mbak Imas mungkin mikirnya orang yang di sharing quote itu pada bosan, enggak Mbak. Justru kita itu bersyukur dapat energi baru setiap kali baca quote-nya Mbak Imas gitu. Iya, betul itu. Dek Ulfa juga kebagian setiap hari upload itu kan. di dua sosmed lagi. Kadang aku juga nggak ngupload soalnya ya itulah, aku belum bisa kayak Mbak Imas loh. Mbak Imas keren banget, makanya tiap hari bisa bikin quote itu luar biasa lah. Enggak lah Dek, jauh banget dibandingkan aku. Kalau Ulfa kemarin aku bener-bener keteteran. Ya karena Mbak Sen sibuk banget, banyak kegiatan. Kalau aku kan enggak, mana ada. Aku kerjanya tidur. Kalau Mpok nih.
Yang tua belakangan, tua aja Ren. Aku apa ya? Kayaknya udah banyak dibeberin kemarin ya. Intinya sih penerimaan. Kita mau ada kekurangan, ada kelebihan, ya benar-benar diterima di permata hati gitu. Contohnya kayak gini aja kan, aku mungkin paling tua tapi nggak ngerasa apa, ada jarak gitu di antara kita gitu. Karena memang satu frekuensi gitu, jadinya yang ngerasa nyaman-nyaman aja sih. Soalnya bagi aku tuh yang penting nyaman, apa, sama-sama ngerasa cocok gitu, satu frekuensi itu udah cukup gitu. Ya mungkin sama sih kayak yang kalian rasain juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah orang yang satu frekuensi itu ya energinya gede banget gitu. Makanya masih bertahan di sini kan gitu. Ya mudah-mudahan kita selamanya kayak gini ya. Walaupun kita tahu sadar kalau kita itu punya kontak jiwa, tapi ya harapan tuh pasti ada kayak gitu gitu. Itu sih Mbak Jen. Kontraknya diperpanjang terus ya Mbak ya. Kontaknya kebaikan, tapi diperpanjang. Betul. Amin. Harapannya sih kayak gitu gitu. Kayak kita kalau udah ngomongin apa, kayaknya kita nggak pernah ada jarak kan, nggak pernah ngelihat ini lebih muda atau lebih tua gitu. Selagi omongan itu bermutu, punya manfaat, kayaknya kita nggak pernah ada kesenggangan gitu. Ini lebih tua atau gimana gitu. Jadi aku ngerasa nyaman di situ aja sih. Satu frekuensi, yang kedua ya ngerasa memang banyak kebaikan gitu di dalamnya gitu. Itu. Kalau Mbak Zen gimana Mbak Zen? Iya sama sih Mbak. Yang utamanya itu memang kalau di tempatku kan di desa tuh kan aku dianggap kayak beda sendiri gitu ya, maksudnya dalam artian aku membicarakan hal-hal seperti ini nih nggak bisa di tempatku gitu karena akan dianggap kayak pembahasan terlalu tinggi atau apalah gitu ya yang nggak nyambung gitu. Nah kalau di sini kan enak ya, aku pakai bahasa apa Mbak Neng? Bahasa planet. Aku cuman di permata hati gitu ya kalau aku pakai bahasa planet, teman-teman itu secara gercep itu malah mencari tahu gini, inisiatif cari tahu di Google, bukan malah menjudge atau menghakimi aku tuh sok-sokan kayak gitu. Tapi kalau udah di Nah, sini udah beda cerita gitu loh, aku pasti dikatain yang sok akademisi lah atau sok pinter atau apa gitu. nah Padahal itu kadang jalan ninja tuh nggak itu. sengaja gitu loh Jalan ninja. guys, kadang nggak sengaja. Kadang nggak Ya deh. sengaja pakai bahasa kayak gitu, kayak udah kebiasaan ngomongnya kayak gitu jadi, oh iya ya ini bahasa ternyata kurang sederhana ya kayak gitu, kadang sering menyadari kayak gitu. Begitu. Tapi bagi kita enggak ya deh ya. Ya Bontot. Belajar bahasa intelektual. Iya. Kalau aku sama si ini deh Bontot nih keseringan auto. Nah, langsung ke lens gitu. Jadinya kalau ada kata-kata yang baru nih, waduh apa nih gitu. Langsung ke lens, kalau nggak dapet juga baru nanya ini apa gitu. Itu sih kayak tantangannya yang dirasain kayak gitu. Mbak Meg kayak gitu nggak Mbak Meg? Deulfa? Iya, sama. Iya. Berarti kita satu Betul. frekuensi. Iya, memang kayak gitu adanya. Ya kita akan kayak nggak ini ya, maksudnya kita terbuka untuk belajar hal baru gitu kan, itu yang membedakan kita, disebutnya circle satu frekuensi gitu kan Mbak. Juga pencapaian, anehnya juga ini sih Mbak, aku di Permata Hati itu pencapaian-pencapaian teman, itu tidak membuat iri gitu, unik aja gitu, ada rasa malah bangga gitu kan, kayak
ada teman-teman yang melejit potensinya, kita ikut bangga gitu karena teman-teman menemukan potensi terbaiknya gitu loh. Kayak lingkungan ini terlalu too good to be true gitu. Terlalu baik untuk jadi kebenaran, tapi ternyata ada gitu loh. Yaitu Permata Hati gitu. Kalau berteman-teman gimana? Ayo, Mbak Mega. Jadi aku tuh kadang kalau mau ngobrol di lingkungan juga kayak gitu sih Mbak. Misalkan mau ngobrol tentang tentang lingkungan mandiri gitu ya, nggak bisa untuk ngobrol di sekitar tuh nggak bisa, nggak nyambung gitu loh. Ya biasanya ya sama teman-teman yang cuma teman-teman yang online, yang ketemu online, yang juga mata hati atau enggak yang teman-teman yang ketemu di kelas online ya begitu. Di rumah itu sama dengan keluarga tuh nggak bisa ngobrol kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa, nggak nyambung. Betul. Malah istilahnya apa ya? Pokoknya nggak inilah, nggak sinkron pokoknya. Ya bukan bermaksud ini juga ya Mbak, maksudnya merendahkan mereka, cuman nggak nyambung aja gitu ya. Apa iya Permata Hati tempat menumpahkan apa yang tidak pernah tertumpahkan gitu ya? Kan? Maksudnya potensi yang ada di dalam diri gitu loh. Apa yang ada dalam diri kita yang nggak bisa kita salurkan di orang-orang sekitar kita gitu. Ya disinilah sebenarnya tempat menumpahkan apa yang kita nggak bisa keluarin. Betul banget. Betul ya. Soalnya jangan salah, aku ada di Permata Hati ini, nggak ada beberapa orang yang menertawakan aku, apaan sih gitu, ngapain sih gitu. Tapi ya karena aku tahu manfaatnya, tahu apa yang bisa aku ambil gitu ya aku abaikan aja sih gitu intinya. Sama Mbak Neng, aku juga sampai dikata-katain sama temanku lah, ngapain sih kamu ikut-ikut kayak gitu, gabut apa gimana gitu katanya Mbak. Terus aku ya bilang aja, orang belajar kok dibilang gabut gitu. Dianya nggak tahu aja, kalau di Permata Hati itu ada materi-materi, dia nggak tahu, dikiranya aku gabut gitu, ikut komunitas gabut katanya. Ya Allah. Padahal udah bikin buku ya Dek ya. Nggak kelihatan kan, aksi nyatanya. nggak tahu juga sih dianya. Soalnya itu sih Tapi Mbak, pembelajaran di komunitas itu kan materinya nggak sampai di luar, nggak sampai keluar kan. Jadinya tuh mereka nggak tahu kalau di dalam komunitas itu ada banyak materi yang dibagiin gitu. Dikiranya nggak sedalam itu pembelajarannya, makanya orang yang di luar itu ngeliatnya kayak gabut aja gitu. Padahal enggak juga, justru di Permata Hati itu kayak apa ya, sama aja kayak orang sekolah gitu, tapi lebih dalam lagi sekolahnya gitu. ya betul. Apa Mbak Imas? Nah kalau di Bonto gimana pengalaman itu? Oh, nggak ada materi kayak gitu. Iya. Suaranya Dek Bontot agak jauh. Coba deketin. Gimana deh pengalamannya terhadap orang-orang sekitar? Paling cuma nanya-nanya gitu, itu komunitas apa gitu. Terus ya, tapi nggak ada yang tertarik buat ikut ya. Tapi aku biasanya kalau waktu pendaftaran baru itu maksudnya ada aja yang nanya itu apa, kok ngebahasnya, apalagi kalau kita nge-share materi yang ada di dalam itu yang dulu 12 jadi 8 yang bagian ya. Iya. Ya itu ada beberapa yang kayaknya biasanya kalau kayak gitu tuh lagi orang-orang yang lagi memang membutuhkan itu gitu. Ada yang bilang tempat orang-orang bermasalah, ya udah aja sih, emang nyatanya iya kan. Emang nyatanya iya, ya udah, yang penting kan tidak titik sampai di situ, tempat orang-orang yang bermasalah, enggak titik sampai di situ kan.
tetapi mau bertumbuh gitu kan, ada terusannya. Jadi walaupun ada yang ngatain ini tempat orang yang bermasalah, ya udah, bagi dia itu titik, tapi bagi aku belum, masih koma. Tapi mau bertumbuh gitu. Yang penting kan kita BTW dulu waktu masuk Permata Hati itu karena apa sih guys? Maksudnya kalau kata Mbak Neneng kan tempat apa orang bermasalah gitu ya. Emang dulunya ada masalah apa sih yang sampai membawa ke komunitas ini? Anda ingin Pasti ada tahu, lah silakan dorongan. baca bukunya, beli antologi yang pertama. Udah Promosi. beli Mbak Neng, udah beli, udah baca. Tapi lupa isinya. Oh gitu ya. Itu loh, Mbak. Ya, intinya sih bukan cuman masalah aja sih kalau bagi aku ya Mbak Jen. Karena yang tadi aku bilang, masalah itu bukan titik di situ. Orang yang bermasalah itu banyak, tapi yang mau sembuh dari luka dan bertumbuh, maksudnya masuk nggak dalam kategori orang-orang yang mau masuk ke Permata Hati gitu. Memang kita awalnya punya luka, tapi kan bukan luka itu aja yang mengantarkan kita ke Permata Hati. Keinginan kita untuk bisa bertumbuh, bisa sembuh, itu sebenarnya mengantarkan kita. Kalau cuma luka aja mah banyak orang di luar sana yang istilahnya meratapi nasibnya gitu. Jadi bagi aku, walaupun ada yang bilang tempat orang bermasalah, tapi yang mau sembuh dari luka, mau bertumbuh, mau berdaya, itu yang menjadi sorotan aku tuh itu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, ya aku nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Percaya diri. Jadinya kan di Permata Hati itu kita yang lebih merasakan manfaatnya kan. Karena kita kebanyakan yang masuk ke Permata Hati ini orang yang fokus ke diri sendiri. Jadi bagi aku terserah orang mau ngomong apa, toh aku yang lebih tahu manfaatnya ketimbang mereka yang hanya bisa mencela, cuma bisa ngata-ngatain gitu kan. Ya, intinya sih itu, jadi nggak terlalu diambil hati gitu. Tantangan orang mau Untuk sembuh itu yang pasti belum menikah ini, dulu apa sih yang membawa dua orang yang belum menikah ini ke Permata Hati gitu? Dulu kalau aku Kan Dek Ulfa sama Dek Mas dulu sama-sama belum nikah nih. Tapi kenapa kok mau kumpul sama emak-emak ini? Mbak Mas. Monggo. ya awalnya itu kan suka baca postingannya Mbak Jaki, jadi kayak followersnya Mbak Jaki. Suka sering banget apa sih ngelekin postingannya Mbak Jaki gitu. Terus waktu itu kan Mbak Jaki share tentang Permata Hati. Ya udah ikut-ikutan aja gitu. Terus juga kayak kan apa sih kayak kalau umur 20 sampai 25 itu apa like quarter crisis ya. Kayak nyari jati diri gitu kan, kayak nggak jelas gitu. Jadi ya kayak nyoba-nyoba aja gitu. Ikut sana, ikut sini gitu. Kesana ke sini. berarti dia Tapi modalnya berani ya. bukan masalah, Mbak Jen. Tapi kayak Bagus Quality dia jomblo modal. katanya Mbak Zaki. punya kayak nggak punya tujuan gitu. Ya bagus, berarti kan pencarian jati diri. Ya, Belum kayak telat deh. lebih ke situ. Nggak kayak mama yang lain, termasuk aku. Berarti motivasinya beda. Gak apa-apa, bagus. Deulpa? Karena itu kan Kalau merasa Ulfa, nggak jelas. karena merasa nggak jelas. Sekarang lebih jelas ya. Kalau aku pertama lihat itu loh, yang pembukaan pendaftaran batch 2 itu kan aku lihat materinya sama captionnya Mbak Zaki. Apa materinya itu ada materi self healing sama golden spiritual, nggak tahu kenapa aku tuh tertarik banget sama tulisan itu tuh. Terus sama captionnya Mbak Zaki apa punya Mbak Zen ya yang dibagikan, pokoknya intinya tuh ada tulisan kayak gini, apa supaya lebih sehat secara fisik, emosional, mental sama spiritual tuh aku penasaran banget sama itu tuh. Aku pengen kayak gitu loh Mbak. Soalnya aku ngerasa kayaknya aku kurang sehat ini dalam semua aspek itu. Kayaknya aku kurang sehat gitu. Makanya aku pengen sehat ikut gitu. Penasaran gitu sama
materi-materinya, terus nanti di dalamnya kayak apa, aku tuh penasaran banget. Tapi waktu mau masuk juga ada rasa takut gitu, soalnya takutnya aku nggak bisa ikut pelajaran. Kan aku kerjanya hampir 24 jam ya, maksudnya istirahatnya tuh nggak tentu. Jadi takutnya aku nggak bisa ikut materi, soalnya aku belajar juga di waktu istirahatku kan gitu. Nggak taunya bisa katanya. Bisa menyesuaikan juga, ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Mamek, Kalau ayo sekarang, Mamek. iya, oh iya Mbak Mega belum. Aku tuh awal mula justru malah materi yang itu, Mbak, mulai hidup sehat itu loh. Dari story Facebooknya Mbak Zaki. Awalnya itu tentang materi pola hidup sehat itu kan yang awal mula aku tertarik. Tapi aku nggak langsung daftar awalnya, cuman aku simpan dulu. Udah hampir tutup kayaknya. Hari terakhir aku belum daftar itu. Kan gitu apa? Maksudnya ingin belajar inilah untuk mengatur pola makan, terus tentang apa namanya waktu-waktu untuk olahraga lah, untuk menu-menu gitu loh, kayak gitu awalnya. Aku pengen tahunya awalnya itu. Nah, ternyata justru malah mendapatkan banyak materi kan di Permata Hati, jadi malah dapat poin plus. Nah, di antara banyak materi ya, dari materi program basic sama lanjutan, materi mana sih yang paling berkesan menurut teman-teman? Yang paling kerasa banget kesannya, sampai dampaknya kayak sampai sekarang gitu. Aku ada beberapa sih sebenarnya yang dari kayaknya memang itu karena krisis yang aku alamin gitu, dari misi hidup, self healing, self love, terusnya sama golden spiritual. Itu kayaknya yang lebih, makanya kan waktu itu pernah live IG sama Mbak Adel, yang lucu tuh itu Mbak Adel ngebahas tentang pola hidup sehat, tapi yang dibahas tuh self healing, karena memang itu yang lebih kena ke aku gitu. Lucunya di situ, tapi kata Mbak Adel, ya udahlah nggak apa-apa Mbak Neng, ini juga ada berkaitannya kok gitu. Karena memang itu yang membekas banget gitu. Kalau komunikasi sama sih, komunikasi harmonis juga gitu. Cuman memang dari beberapa itu gitu yang lebih berkesan gitu. Ditambah ya kayaknya melengkapi dan Mbak Zen, dari kekosongan itu benar-benar diisi. Terakhir ya itu golden spiritual itu sama Bunda Pipit gitu. Itu aku. Kalau Mbak Mega, pola hidup itu tambah. Itu iya, sama self love juga iya. Terus sama misi hidup. Itu Mbak yang ngerasa. Soalnya kan juga waktu ngerjain misi hidup sama apa sih? Oh, sama identifikasi masalah juga itu. Itu kayak dikulik-kulik, kayak dikuliti gitu loh. Waktu ngerjain identifikasi masalah itu. Sama itu. Self love, identifikasi masalah, transmisi hidup itu juga termasuk sama pola hidup sehat itu. Kalau dari Mas, Apa Mbak tadi aku materi keluar yang nih. paling berkesan? Oh, yang di batch 1 itu kan ada pemateri golden spiritual itu kan Bu Pipit ya. Nah, dari situ tuh kayak kepo sama Bu Pipit. Itu sih yang paling berkesan. Sama apa ya? Lupa Mbak. Lupa ya. Termasuk dari perempuan berdaya atau kaum orang tua juga nggak apa-apa. Perempuan berdaya. Itu tentang manajemen waktu. Itu yang berkesan. Soalnya jadi belajar tentang ngatur waktu gitu, supaya waktu yang kita punya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif, nggak dibuang sia-sia gitu waktunya.
Kalau di Ulfa? Kalau aku di materi self love, self healing, itu yang paling itu sih, yang paling berasa banget di aku gitu Mbak. Soalnya kayaknya aku butuh banget itu gitu. Ya yang lain juga butuh sih, cuma mungkin karena belum semua aku praktekin secara maksimal gitu Mbak. Jadi yang udah aku praktekin terus dampaknya kerasa banget di aku itu materi 2 itu. Self love sama self healing. Iya. Kalau aku pribadi itu personal excellence sih. Itu yang kerasa banget. Akhirnya aku bikin channel YouTube, bikin gitulah. Intinya kan personal excellence itu gimana kita jadi pribadi terbaik versi kita ya. Dengan potensi dari yang kita suka dan kita bisa lakukan gitu. Nah, kemarin tuh agak di fase sama kayak ada Imas sih, waktu ikut debat 1 itu juga ada life krisisnya juga. Akhirnya di personal excellence itu disadarkan kembali buat kayaknya salah fokusan deh selama ini hidup tuh. Memang manusia itu adalah karya-karyanya gitu. Iya kan, kita akan meninggalkan karya-karya guys. Nah, kalau misalnya dari ini secara signifikan perubahan di kehidupan sehari-hari gimana? Yang paling kerasa? Dari siapa nih? Mbak Neng, Mbak Mek? Oh, aku. Ya banyak sih, terutama ke si kakak ya. Maksudnya menyadari kalau aku tuh terlalu banyak kesalahan sama anak sendiri gitu. Berani menurunkan ego sebagai orang tua, minta maaf. Terusnya kalau self love-nya sekarang itu berani untuk berkata tidak. Ngerasa bahwa semua itu nggak harus diprioritasin, apalagi perasaan-perasaan orang yang berdampak dari kata tidaknya aku gitu. Jadi sekarang lebih memikirkan kalau memang hatiku nggak mengatakan iya, ya aku harus berani mengatakan itu gitu. Kan dulunya aku itu selalu iya, walaupun hati nggak menginginkan tetap mengatakan iya, nanti kan lelah sendiri, jadi kesel sama diri sendiri, udah capek terus jadi benci sama diri sendiri gitu. Kalau sekarang tuh aku berani mengatakan iya, walaupun itu gak gampang ya Mbak Jen, karena memang kan merubah kebiasaan itu nggak seperti membalikan telapak tangan gitu. Ada perasaan, ya Allah, dia marah nggak ya? Aku kok jahat banget sih. Nah, perasaan-perasaan nggak enak itu yang terus aku terima, aku sadarin. Tapi untuk saat itu aku udah berani untuk mengatakan tidak gitu. Itu sih. Sebenarnya banyak sih yang aku rasain, tapi yang lebih menonjol tuh aku lebih merasa ke situ gitu. Dan lebih mengenal diri sendiri sih intinya mah. Karena aku ngerasa kayak gini, benar ya seperti yang dulu dikatakan Mas Rosid, kehidupan kita itu kan ibarat sebuah puzzle ya. Puzzle itu kan berantakan. Jadi setiap kita menemukan aha momen walaupun itu bukan finish gitu. Jadi seolah-olah kita lagi setiap dapat aha satu, kita nyusun satu, dapat lagi satu. Walaupun terkadang begini, kapan sampainya sih ini gitu kadang kan kalau kita lagi ngerasa kelelahan gitu. Tapi sebenarnya kalau disadarin, ya kita lagi menyusun puzzle kehidupan kita sendiri gitu. Dan entah kapan sampainya kita nggak tahu, yang jelas sih kita lagi sedang berusaha menyusun sesuatu hal yang memang harus tersusun gitu. Ya
belajar di Permata Hati ini selama 3 tahun itu ya itu menemukan satu, oh ternyata ini gitu. Ya intinya sih memperbaiki kehidupan walaupun nggak langsung berubah 100%, tapi seiring berjalannya waktu banyak ngobrol, banyak diskusi, ya sama-sama belajar. Sebenarnya kita menjadi seperti itu aja kan, kita kan sebenarnya benar-benar lagi belajar kan, belajar tanggung jawab, belajar komunikasi yang bagus itu kayak gimana. Jadi intinya bukan hanya pembelajaran lewat Zoom aja. Sebagai super team aja sebenarnya kita lagi belajar. Ketika menghadapi sesuatu hal yang enggak sehati sama kita, ya seperti yang kita bilang Mbak Zen, spiritual kita tuh lagi diasah gitu, lagi diuji gitu. Sejauh mana sih kita bisa mempraktekannya gitu. Intinya sih selama di sini bukan berarti berubah langsung 180 derajat, tapi kita di sini benar-benar ngerasain prosesnya. Kalau kita tuh ya terutama aku ya ngerasa lebih baik daripada nenek yang dulu. Itu yang aku rasain sih. Gitu. Betul. Kalau Mbak Mega, Mbak? Lebih ke self love Mbak sebenarnya Mbak. Kalau self love ya dulu itu kadang saya juga adil sama diri sendiri. Sama kayak Mbak Neng, untuk berkata tidak itu sungkan. Ada rasa nggak enakan gitu loh. Tapi sekarang aku lebih tegas. Misalkan kayak ada orang lagi butuh apa gitu ya, dengan saya sendiri juga butuh gitu loh. Saya berani ngomong tidak. Dulu saya nggak bisa Mbak ngomong tidak sama orang gitu. Rasa nggak enakan terus gitu loh. Jadi kayak nyiksa diri sendiri gitu loh. Tapi sekarang udah bisa gitu. Misalkan kayak ada pencapaian apa gitu, itu ya udah sekedar oh aku sudah berhasil ini, ya udah gitu. Nah sekarang misalkan aku berhasil ngasih sesuatu gitu, aku ngasih buat ke diri sendiri gitu. Lebih apa ya, lebih peduli lah ya sama diri sendiri gitu. Terus tentang pola hidup sehat itu dulu itu untuk olahraga itu must karena kan saya kira apa ya aktivitas rumah gitu loh ya misalkan bersih-bersih nyapu kayak gitu udah saya anggap kayak olahraga gitu. Ternyata setelah tahu materi pola hidup sehat ternyata itu nggak termasuk olahraga gitu kan. Jadi sekarang setidaknya 10 menit lah apa 5 menit saya meluangkan waktu untuk olahraga ya enggak kalau enggak jalan kaki lah sebenarnya jalan kaki atau enggak ya jogging gitu sebentar gitu. Kalau sekarang karena punya tadi kan aku sebenarnya jalan kaki sama anak-anak gitu. Gitu sih Mbak Jen. Kalau Mbak Ulfa? Kalau aku merasa perubahannya dari tubuh aku Mbak, dulu tubuhku sering ngerasa berat gitu. Tapi semenjak diajarin journaling, itu suruh nulis 10 hal yang wajib disyukuri kayak gitu. Terus sama praktek self love yang bangun tidur, tersenyum gitu, terus ngapain gitu kan. Terus praktekin meditasi itu kan awalnya yang dari Mbak Imas share ya meditasi gratisan awal-awal yang dari dokter Yudi Gejali itu aku praktekin semuanya Mbak. Dari situ aku nemu titik badanku tuh jadi ringan banget Mbak, kerja sehari-hari tuh nggak berat banget gitu. Tadinya berat banget, ini bisa tiba-tiba badan tuh rasanya ringan, dadanya plong, kayak nemu energi baru gitu Mbak dari jalan-jalan itu, dari journaling, meditasi itu termasuk, self healing juga termasuk. Itu aku ngerasain banget manfaatnya di tubuh aku sama emosi aku Mbak. Dulu kalau emosi itu dada berdebar-debar terus gitu, kayak orang mau kesurupan ya. Tapi semenjak kenal itu jadi lebih tenang gitu Mbak, walaupun iya ada emosi, tapi badan aku tuh lebih tenang gitu. Nggak ada sensasi-sensasi kayak gitu lagi. Semenjak kenal itu loh. Itu journaling, meditasi, self healing, itu aku ngerasain ya, banget aku mau ke kamar mandi. Monggo. Iya. Mbak Ima?
Oh, kalau aku rasanya itu lebih kayak perubahan ke pola pikir gitu. Belajar dari orang-orang di luar sana gitu kan, pola pikirnya itu seperti ini, kayak gini gitu. Apa yang nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi belajar kayak berkontribusi gitu, memberi manfaat buat orang lain gitu. Nggak cuma mikirin diri sendiri gitu, lebih ke kayak pola pikirnya itu yang diamati gitu. Lebih terbuka ya jadinya ya. Ya, terus juga Iya, pada kalau kayak dulu rajin belajar gitu. Padahal kan udah sibuk sama jadi ibu rumah tangga, punya kerjaan juga, tapi masih tetap mau belajar gitu. Jadinya ke bawah gitu, ke bawah apa sih vibes-nya gitu. Pada senang belajar. Tarik-tarik sama energinya ya. kalau dulu deh, kalau nggak salah waktu kita lagi belajar itu dirimu disebutnya itu ya matang diimbu ya dek. Ya, katanya. Apa Iya tuh dulu. artinya? Artinya apa? Kalau Karbit. kalau ya matang di karbit tahu kan? Kalau pisang belum matang Oh, kan di karbit. iya. Oh, Jadinya kan dari Udah Mas waktunya. ya matangnya dipaksa gitu. Kalau 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 aku kan matangnya telat. Matangnya telat. Kalau jadi waktu itu kalau Yang ya matang Mbak udah pasti. si Bontot ini dulu matangnya di karbit gitu kan dulu. Keseringan kalau bercanda. masih muda Diimbu. udah matang gitu ya. Betul. Soalnya Enggak, Mbak, dirimu bukan aja matangnya telat, mungkin varietasnya aja yang beda. aduh, tuh. Udah jam berapa ini? Mama sudah manggil belum? Belum. Enggak manggil-manggil. Kalau Yang di lain permata Oh, gimana? dia Udah ngantuk belum? apa sih? Pola pikirnya tuh kok beda gitu ya sama yang ada di sekitar sini gitu. Nggak ada gitu yang bahas-bahas kayak gini gitu. Apa jadi kayak punya teman-teman buat cerita hal-hal yang nggak pernah dibahas di kehidupan sehari-hari gitu, Mbak. Yang jarang betul. orang bahas gitu. Kan Permata Hati itu kayak nemu orang-orang yang unik-unik gitu, Mbak. Punya pola pikir yang beda dari orang lain gitu. Betul. Mbak Imas, aku tuh sahabatku tuh yang di rumah nggak ada loh Mbak Imas. Aku punya Sama. sahabat offline yang benar-benar nyata depan mata itu dulu waktu masih kerja. Setelah aku resign kan, itu semuanya pergi, semuanya jauh, nggak pernah komunikasi sama sekali. Sahabat itu sekarang semuanya online. Iya, yang merasa frekuensi itu sahabat Ternyata punya kitanya di depan teman-teman yang mata bisa. nggak punya. Sahabat Iya, online. iya. Tapi bukan berarti kita antisosial kan ya sebenarnya ya. Iya, Bukan enggak dong. juga. Tetap Tetap main sosial. sama ya teman-teman di sini Cuma juga. pembahasannya lain. Tapi ya, Nggak bisa deep gitu ngobrolnya ya, nggak bisa. ya itu Ya, nggak bisa ngebahas hal-hal yang jarang orang bahas gitu. Nggak bisa. Kalau mungkin ngebahas kalau spiritual ke yang nggak biasa, orang luar juga apa nggak nyambung ya, aneh gitu. Iya. Aku juga ngerasain begitu. mungkin udah beda Kayak apaan beda. sih bahas meditasi gitu deh ya. Iya, Journaling aku lah, iya tuh apalah. aku kalau bahas ke apalagi bahas ke temanku yang kerja di luar juga sama-sama di sini gitu. Itu kebanyakan ya Allah nggak ada yang tertarik sama sekali dan kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung sama sekali gitu. Iya, katanya udah pusing mikirin anak sekolah, gue juga kudu belajar kasarnya gitu maksudnya ngapain gitu. Berarti ya emang Iya. intinya kita dikumpulin ya karena frekuensi ini sih sebenarnya. Bukan kita doang ya, yang maksudnya semua member di Permata Hati itu ya hadir karena memang tertarik oleh frekuensi dia sendiri gitu. Yang udah gabung aja banyak yang mundur loh Mbak. Kenapa? Yang aktif ini berapa? Yang udah gabung, yang batch 3 itu dari 50 peserta kan itu yang daftar.
Cuma berapa itu yang lulus? Iya, betul. Sama kayak kita ya Mbak Jen. Hampir 70-an waktu itu ya Mbak. Nggak Banyak ada kita separuh dulu yang mah, lulus. tapi Banyak ya? gratis pas kita Mbak. Iya, yang kesaring cuma 24 orang kalau nggak salah ya. Apa berapa sih? Yang Lupa. sekarang nggak ada kan Mbak Iman yang lulus. Ya sekitar itu Mbak. Kenapa Mbak Mega? Yang sekarang kayaknya yang lulus nggak ada separuh ya, dari 50-an peserta itu. Enggak, cuma ada 25. Oh iya separuh. Oh, standar. Standar kayak batch kita Mbak. Sama aja. Batch 2 ada sekitar kalau nggak salah 17. Kalau sekarang Oh. 25. Lebih dikit lagi ya 17 ya. Dua terusnya kita Mbak Elva. Oh iya, pas ngerasain kelulusan gimana tuh rasanya tuh? Kalau Coba. kalau aku lebay seneng banget. Kenapa aku seneng banget? Soalnya aku kan putus sekolah ya Mbak. Jadi aku ngerasa kayak ya lo terobati di permata hati gitu. Terus kalau setiap dapat sertifikat itu aku nangis Mbak, seringnya nangis. Mungkin dari kecil aku kurang dapat penghargaan kali ya. Terus tangki cintanya juga sering nggak keisi. Jadi begitu dapat sertifikat itu aku ya Allah aku lebay banget itu sampai nangis sampai terharu gitu. Itu saking lebaynya aku. Tapi ya Enggak gimana sih. ya hatiku nggak bisa dibohongin gitu. Ya orang Bukannya seneng lebay. gimana? Betul. Ya aku juga ngerasa gitu ketika lulus di batch 1 itu aku inget pengumuman kelulusan itu waktu hujan aku lagi beli obat di apotik. Aku inget momen itu. Itu kayaknya perasaannya gimana ya? Nggak bisa digambarin deh. Aku di motor sendirian cengar-cengir aja ngeliatin HP dalam hati, ya aku lulus gitu. Itu orang ngeliat aja kenapa itu orang. Itu di apotik itu. Kehujanan aku jadi lagi mampir beli obat sambil itu. Aku ingat banget momen itu. Kayaknya luar biasa rasanya gitu waktu lulus. Di Bontot gimana? Aku kok lupa ya Mbak. Bagus lupa. Flegmatis tipikal. Kalau Mbak Kita Mega mah gimana? bawa enjoy aja ya deh ya. Bahkan Kalau katanya kita Imas. megang prinsip biasa aja. Apalagi dapat Biasa nominasi aja. peserta terrajin itu, seneng banget. Dapat buku dari Mbak Zaki juga kaget. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat paket itu. Enggak di paket, ada paket gitu kan. Pas tak buka, ada buku dari Mbak Zaki, langsung rasanya. Seneng banget itu. Sama kayak Mbak Iya, Mbak, seneng banget itu. Jen juga dapat tuh. Aku juga dapat buku. Aku juga dapat. Udah Ya hatam. Allah, udah nyampe sini alhamdulillah bukunya. Belum. Kalian kurang, nggak ada seperempat, nggak ada. Belum sempat apa gimana? Belum sempat lah, ini sedikit udah mulai aktif soalnya Mbak. Iya. Lumayan. Player udah selesai juga udah bagus banget itu. Gercep lagi. Itu aku bacanya lumayan lama loh Mbak. Oh iya. Kadang hari kejeda-kejeda, kadang tiap hari nggak bisa baca. Mbak Jen, Mbak Meg tuh sekarang desainnya udah mulai itu nyerempet-nyerempet sama yang aku mau. Warnanya cocok gitu. Makanya sekarang tinggal bungkus, hajar. udah mendekati final gitu. Mantap. Langsung melejit. Kalau aku ya permata hati itu yang paling kerasa banget itu. Hal-hal yang aku kira udah nggak bakal kepake gitu ilmunya gitu loh Mbak di desa. Akhirnya kepakainya di permata hati semua gitu. Kayak layout buku. Di mana sih aku bisa menuangkan itu kalau nggak di sini gitu kan. Kok kayak ilmu itu udah bakalan ya udah pas kuliah doang terus ya udah gitu kan kayaknya. Terus
desain apa namanya, layout web kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak bakalan kepake gitu kayaknya kalau nggak di sini. Bakal jadi wong deso biasa. Tapi memang ya Dek, kalau Mbak Jen itu multi ya Dek ya? Semua bisa ya Dek? Iya. Aku Mbak sama Jen. Mbak Jen, karena Mbak Jen tuh banyak bisanya, ini bisa, itu bisa, terus kalau ngobrol apa aja dia tahu aja gitu. Mbak Jen itu Nyambung. ilmuwan ya Mbak. Semua bisa. Tapi mental blockku itu nggak bisa satu deh, nggak bisa jadi duit. Kayaknya dulu tuh ibuku, soalnya mungkin mindset dari ibuku juga ya, karena menyekolahkan aku dan seterusnya itu bukan untuk kerja gitu. Nggak pernah tuh ibu nyuruh kerja atau apa. Cita-cita ibuku tuh cuman anaknya semuanya jadi sarjana gitu aja. Nggak ngarep-ngarep harus punya pekerjaan mentereng dan seterusnya. Terus dulu juga cita-citaku nggak pengen jadi wanita karir yang gimana-gimana kok, guys. Jadi mungkin mindsetnya ibu rumah tangga banget gitu, yang manfaat terus akhirnya overdosis gitu. Overdosis, jadi sekarang itu butuh penyeimbang gitu loh, penyeimbang biar juga duniawi gitu. Oke guys, terus rencananya nih setelah ini akan apa nih dengan apa yang sudah kita pelajari di Permata Hati dan di kehidupan kita sehari-hari itu, teman-teman rencananya apa untuk pengaplikasiannya ke depan? Kalau Mbak Mega apa Mbak Mega? Aku kemarin ini Mbak, kepikiran apa ya? Oh kan kakakku kan buka ini kan, punya catering kan. Nah itu untuk speaker, terus untuk apa namanya spanduk gitu kan aku yang bikin desainnya. Nah aku terus kepikiran nih, mau buka jasa buat desain gitu loh. Itu kepikiran. Lanjut. Happy banget. Tau nggak sih aku denger gini nih pengen nangis. Oh itu yang jasa desain gitu loh. Ya Mbak, semoga lancar. Amin. Kalau Mbak Nana? Aku, debontot aja dulu. Aku lagi nyari-nyari nih. Debontot apa debontot Nyari apa, rencananya? Banding nyari apa? Enggak, ini aku lagi ngelihat yang apa? Human design aku. Ini kan udah jadi nih. Ini SOP diriku 49 lembar Mbak Jen. Bukan 29 lagi, 48. Dari Mbak Upi udah jadi di print. Iya, 50.000 Wah, ini habis. wow, Lembar Apa itu, 1.000. Sampai di print. wah inspiratif tuh Mbak. Mau aku coba Mau tak print juga. Dirimu 29 lembar kan? Aku 43 apa 48 tadi? 29 itu tapi ada plus-plusnya juga, ada PDF yang lain juga. Oh, aku sampai akhir ini. Ya ayo, dia bontot mau kok. Yang mana Dia dulu, bontot. Mbak? Yang mana Adakah terbangnya rencana dulu? ke depan yang mungkin sesuai dengan misi hidup mungkin? Kalau saat ini kayak belajar aja dulu, belajar hal-hal yang aku suka, nanti siapa tahu ada kesempatan apa gitu dicoba gitu Mbak. Kalau sekarang lebih kayak fokus daily gitu, fokus ke mengerjakan apa yang ada sekarang gitu, ngejalanin apa yang sekarang dikerjain sebaik-baiknya. Nanti kalau misalnya ke depan ada kesempatan atau peluang apa, nanti dicoba gitu Mbak, kalau emang sesuai sama minat kita sama passion kita gitu.
Action. Iya, fokusnya yang sekarang Tapi aja aku kerjain. bangga banget loh Dek, lihat videonya kemarin. Gile deh, bontot, investigasinya dalam banget ini. Festival. Bagus stalking gitu, Stalking. stalking. Stalking itu. Kayaknya hati-hati jangan ke mantan kayak gitu ya. Di stalking sampai ke akar-akarnya. Iya, takut ke mantan juga begitu diinvestigasi. Kalau Dek Ulfa, Mbak, aku masih ngulik-ngulik loh. Aku sebenarnya pengen apa, terus mau nyeriusin apa itu aku sebenarnya aku masih ngulik-ngulik loh. Soalnya aku suka berubah-ubah keinginan gitu. Jadi belum ada yang mantep gitu. Misalnya aku pengen belajar fokus jualan, tapi aku belum pengen fokus ke situ gitu. Terus pengen belajar apa lagi, aku belum pengen ke situ. Jadi suka berubah-ubah gitu, Mbak. Jadi ya masih nyari gitu. tapi kalau menurut aku ya sebagai kan Ulfa kan manifesting generator ya. Itu tuh bisa langsung jadi deh apa yang Ulfa manifestasikan, apalagi punya energinya generator yang nggak habis-habis gitu kan. Manifesting kayak generator kan, perpaduan orang yang ibaratnya punya ide, langsung bisa eksekusi gitu. Beda kayak Mbak Mega mungkin manifesting ya, idenya banyak biasanya gitu. Tapi untuk eksekusinya butuh orang-orang generator. Aku merasa kayak Biar kurang energinya waktu loh. Hmm? Aku ngerasa kayak Gak ada aku mimpi kan yang gak. Aku belajar sih guys, gak ada mimpi tuh yang terlalu kecil untuk dibilang itu mimpi gitu loh. Maksudnya untuk kita bercita-cita menjadi seorang ini aja misalnya tukang kebersihan sederhana itu misalnya, asalkan kita itu sesuai dengan misi kita kerjakan dengan setulus mungkin, semaksimal mungkin, sesungguh-sungguh mungkin, itu tuh luar biasa gitu loh. Aku itu ya di rumahku ini di Probolinggo itu ada masjid namanya Siti Aminah Al Azkar. Kalian kalau tahu istiqomahnya marbot Nun Sewu, marbot masjidnya itu luar biasa. Beliau itu bersih-bersih terus sampai masjidnya itu kinclong. Beliau benar-benar melayani tamu-tamu Allah yang sholat, beribadah di sana kayak gitu. Terus efeknya apa? Aku yang melihat seorang marbot masjid itu justru ingin memuliakan gitu loh, ingin memuliakan mereka, bukan merendahkan mereka gitu loh Dek. Dalam artian nggak ada cita-cita atau pekerjaan itu kecil gitu loh. Kalau kita tulus, sungguh-sungguh, beneran itu bukan hal kecil gitu, bukan hal kecil, bukan sesuatu itu juga besar gitu loh, walaupun terlihatnya kecil nampaknya menurut kitanya. Itu sih kalau Mbak Nenek? Aku kan dari kemarin-kemarin tuh apa iya sih ini jalan yang aku mau ambil gitu ya. Tapi pas aku yang dalamin human design ini, ternyata memang dari misi hidup aku yang tentang hubungan perasaan mendalam itu tuh aku sebenarnya ada dua, bahwa aku punya kreasi yang memang harus disalurkan gitu. Dan di sini ada lagi keterangan yang cocok sama aku itu ya itu desain, ada apa lagi ya, konsultan apa ya, tapi aku kayaknya lebih memilih ke situ deh, dan kayaknya aku harus meyakinkan kalau itu jalannya aku, itu di luar aku ngajar ya, ngajar anak-anak gitu, karena bagi aku tuh ngajar itu bukan pilihan tapi memang suatu keharusan gitu. Jadi kayaknya aku mau memperdalam desain, aku ikut kelas itu Mbak Jen, AI yang bayar tuh aku udah daftar, aku mantepin aku di situ, maksudnya
buat lebih ngedalamin lagi sih. Sip. Pas aku tahu ini, kayaknya aku harus lebih ke sana gitu. Karena pergi ke percetakan itu punya energi tersendiri. Aku punya kepercayaan diri buat, abang, saya mau nyetak ini. Walaupun dipikir ini emak-emak ngapain sih ke percetakan mulu gitu kan. Tapi di situ aku ngerasain bahwa apa yang ada dalam diriku itu tersalurkan gitu. Walaupun ada pikiran-pikiran yang negatif, entar dikatain ngapain sih mama mampir mulu ke sini, tapi ya sudahlah. Yang penting apa-apa yang ada di dalam diriku itu udah tersalurkan, aku ngerasa puas, lihat hasilnya ya udah. Kayaknya itu aja sih. Aku pengen mengenal diri lebih lagi bahwa oh ini aku loh, oh berarti ini yang aku jalanin tuh udah benar gitu. Berarti tinggal bagaimana akunya aja nih, mau memperdalam atau gimana gitu. Makanya pas baca hasil dari Mbak Upik tadi, kayaknya lebih yakin lagi bahwa pendaftaran yang 89 kemarin itu bukan hal yang sia-sia dan salah gitu. Ya semoga ini jalan ya. Walaupun aku nggak bisa nanti, aku bakalan kayak gini nih ya. Seenggak-enggaknya aku sudah menapaki perjalanan yang memang harus aku lakuin. Itu hasilnya bagaimana ya Allahu a'lam gitu. Masya Allah. Udah itu. Aku jadi termotivasi dari kata-kata Mbak Neneng barusan. Ya kebetulan aku juga lagi ganti baju guys. Maksudnya ini juga lagi-lagi Mbak Upi. Ini kayaknya ntar lagi energi kolektifnya ke Mbak Upi semua deh. Dari Imas udah ke Mbak Upi, Mbak Neneng aku. Ntar Mbak Mega sama Mbak Ulfa nih kayaknya. Sama Mbak Wahyu. Mbak Wahyu nih agak mana nih nggak muncul. Ya aku kan awalnya namanya Zero ya. Zero Zen Rohman atau bisa dikatakan nol kata Mbak Upi. Halo? Iya, halo. Nah, terus beliau ngasih ini kan, Mbak, aku pengen ganti nama, aku ngelis nama-nama itu banyak. Terus Mbak Upi ngasih nama, puluhan nama, 3 nama apa 4 gitu. Salah satunya Super Learning. Jadi guys, Zero Edu sekarang sudah ganti baju menjadi Super Learning. Biar Iya. super manfaat, super cuan kayak gitu, super Amin. berdaya dan seterusnya. Iya, kita mau melegalkan malam ini. Mana Mbak? Ya, kita mau baca doa-doa katanya. Mau selamatan kan? Iya. Ya, karenanya ingin menjadi konten kreator sejati. Insya Allah pendidik di jalur yang walaupun bukan SPD nanti bisa mendidik juga di jalur yang lain gitu. Walaupun aku juga udah ngajar TK juga sih sekarang, alhamdulillah. Mungkin itu juga gerbang ya teman-teman. Aku ngajar di TK itu juga gerbang, ternyata oh ini kayaknya memang udah harus jalannya kayak gitu. Lewat kepolisian dulu, lalu akhirnya di TK kepolisian gitu. Aneh banget rasanya. Ya karena sudah 1 jam berlalu teman-teman, ini juga waktunya untuk istirahat. Di Taiwan jam berapa di Ulfa? Jam 11 Jam 1 nih ya? menit. Jam 11 lebih 3 Beda menit. sejam. Bisa berdoa bersama-sama. Insya Allah kata Bunda Vivit ya, jangan pakai semoga, jangan pakai bingung, tapi hadapi dengan keyakinan dan jangan kebingungan gitu. Insya Allah yang selaras mendekat, apa-apa yang kita hajatkan, yang masih bingung diberikan jalan untuk berada di jalannya yang seharusnya sesuai dengan misi kita. Insya Allah nanti ke depannya kita sama-sama super cuan, super manfaat, super berdaya, super bahagia. Semuanya ya Mbak ya. Yang kita usahakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dek Imas juga menemukan jalan yang sesuai dengan passion dan misi hidupnya gitu.
Aku berdoa semoga, tidak semoga sih. Jodoh Aku berdoa insya Allah nanti ibu atau ayah keluarga bisa dilembutkan hatinya sehingga bisa menjadi pembuka jalan untuk adik kita ini menemukan sisi terbaik dari dirinya gitu. Dek Ulfa Amin. juga insya Allah juga akan menemukan jalan terang dan indah dan sudah tidak usah takut-takut lagi, berani gitu. Cek, Amin. amin. Sesuai dengan dirinya, Mbak Mega juga dengan rencana desain-desain dan seterusnya itu. Insya Allah, dan Mbak Neneng juga dengan akan mendalami desainnya dan seterusnya. Semua dari kita, Mbak Wahyu juga mungkin dengan jahit-jahitnya dan teman-teman super tim ataupun permata hati yang lain juga dengan mimpi-mimpinya. Ya kita doakan guru-guru kita di permata hati juga, insya Allah mereka umurnya berkah, manfaat, panjang umur, rezeki lancar. Amin. Berdoa kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama untuk diri kita sendiri dan teman-teman dan guru-guru kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku tuh baru sadar ya ternyata aku punya bakat ngatur-ngatur orang gitu alias mimpi. Dulu nggak enakan tuh, serius. Makasih kalau nggak ada permata hati. Iya, kalau nggak ada permata hati kayaknya nggak bisa deh. Dan penerimaan teman-teman itu berharga buat aku. Thank you, dadah. Assalamualaikum. Oke, thank you ya semua. Terima kasih Dede, Sehat-sehat. semuanya. Semuanya. Amin. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagian yang ngeluarin.